Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang seperti dirimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Engkau betina sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita angkat pujian sebelum mendengar sabda Tuhan. Kita angkat pujian. Firman-Mu Pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, besertaku selamanya. Saya serahkan Pak Harugutong untuk menyampaikan sabda Tuhan. Iya, terima kasih Tuhan, kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Pada sore hari ini kami memuliakan Tuhan lewat Zoom ini dan telah memuliakan Tuhan dengan pujian dan juga dengan firman-Mu yang akan disampaikan juga hari ini. Firman-Lah Tuhan bagi kami ada dan siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun yang kita jalani mulai sekarang ini dapat kita lalui dengan baik dan memperoleh kemudahan dan berkat yang dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saya terganggu sedikit batuk, suara pun kurang bagus. Dan yang ketiga, mungkin saya telah menyampaikan firman Tuhan akan undur diri karena memang ada tamu yang mau segera ditunggu sampai, antara lain Bapak Darwan Tambunan yang dari Denpasar, orang biasa. Dia kebetulan sudah di Medan dan akan mungkin bertemu sebentar lagi. Jadi pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan yang saya kirimkan judulnya Masa Depan dan Harapan. Itu ada di dalam tulisan Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Lalu mendukung ayat ini untuk mendapatkan apa yang tertulis di dalam ayat 18 ini, maka paling tidak kita menyelusuri sore hari ini dari ayat 19, 20, 21, dan 22. Yang jelas adalah masa depan dan harapan, dan ini diperuntukkan untuk semua orang karena mau masih mendapatkan, mau masih mempunyai. Jadi ini terbuka bagi semua orang, apalagi yang masa depannya belum matang, kehidupannya belum matang, sama mungkin seperti saya, belum ada kematangan dalamnya, maka saya juga mendapatkan ini atau terbuka untuk saya bagaimana masa depan yang lebih baik lagi dengan satu pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Masa depan adalah tujuan. Dalam tujuan ini punya harapan. Dan harapan ini akan diisi oleh Tuhan sendiri dengan satu proses yang harus dikerjakan dan dilakukan dan tidak akan pernah henti-hentinya. Bagaimana berbenah diri supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga terbuka hatinya mengabulkan doa-doa kita, doa-doa orang benar. Memang dari satu sisi sulit untuk mendapatkan sesuatu, walaupun memang saya pribadi mengatakan telah berdoa berkali-kali dan berulang-ulang kali, tetapi apa yang saya rindukan itu sepertinya masih belum tercapai.
Apakah ini ujian, apakah ini memang melihat hati, atau karena kekurangan dan lain sebagainya, saya tetap bertanya kepada diriku sendiri. Padahal yang kurindukan itu adalah satu kebaikan pelayanan, kebaikan memberitakan firman, kebaikan untuk berbuat kepada hamba Tuhan dan orang lain. Niat-niat baik ini masih belum tercapai. Kadang saya bertanya, di mana salahnya? Memang pasti akan saya akui di sana sini ada kekurangan saya, ada kelemahan saya, dan itulah mungkin membuat sesuatu yang diinginkan itu belum terkabul. Tetapi sejauh itu tetap ada satu pengharapan untuk masa depan yang indah itu. Dan pengharapan inilah tidak cukup hanya mengharap, tetapi harus berproses untuk melakukan beberapa hal. Kalau dalam ayat 19 dikatakan kita harus mendengar, tentu mendengarkan firman Tuhan. Memang banyak orang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak dijiwai, tidak dihidupi. Dia hanya mendengar. Mungkin agak juga seperti saya dengarkan sebentar, kemudian kalau ditanya beberapa jam lagi sudah nggak ingat. Jadi ini mendengarnya kurang maksimal saya kira ya. Mungkin ada juga di situ suatu kelemahan bagi saya. Sehingga harapan-harapan yang didambakan itu tidak begitu tercapai dengan cepat gitu. Dan masa 19 kita harus menjadi orang bijak. Nah, orang bijak ini tentu datangnya dari Tuhan. Kepintaran itu mungkin belajar orang, sekolah orang, soal kepintaran. Tapi kebijakan ini saya lihat walaupun dia sekolah tinggi, tapi membuat kebijakan kadang tidak tepat. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan bahwa kebijakan itu datangnya dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Contoh soal dahulu orang tua, ya ada saya lihat tidak sekolah, tapi bisa mengelola sesuatu. Bisa mengelola usaha, padahal sekolahnya tidak ada. Jadi di situ saya kira ada hikmat yang dibawa oleh dia atau bawa lahir yang datangnya dari Tuhan. Tidak bisa diimbangi orang yang sekolah dalam jurus-jurus yang dilakukan. Jadi kebijakan ini memang dari Tuhan menurut saya, sehingga kita diperlengkapi untuk menjadi anak yang baik. Kemudian masih dalam ayat 19, hati kita harus tertuju kepada yang benar. Kadang kita tertuju kepada kepentingan, kepada keperluan, mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri ini sering terjadi. Kenapa? Karena memang hidup ini masih serba membutuhkan di berbagai hal. Jadi kadang juga salah mengorbankan dan tidak mempedulikan orang lain untuk bisa dapat sesuatu. Barangkali ada seperti itu. Jadi di dalam ayat itu harus kepada kebenaran. Kepada kebenaran. Jadi untuk mencapai kebenaran itu harus ada pengorbanan diri, korban perasaan, dan lain sebagainya. Tidak harus menganggap dia benar. Tetapi dia harus mendahulukan kebenaran itu yang ada. Kalau memang bagian kita iya, tapi bagian orang ya memang itu. Nggak bisa dibelokkan gitu. Lalu untuk mengisi masa depan dan harapan itu juga, dalam ayat 20, dia mengatakan janganlah menjadi orang yang rakus ya. Orang yang minum, orang yang mabuk dan sebagainya, itu menurut saya kategori rakus. Tidak punya batas dan punya aturan. Anak Tuhan punya aturan. Tuhan punya aturan. Tidak boleh rakus. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya begitu. Itu ada di ayat 20 itu.
supaya sopan ya, untuk mencapai masa depan yang baik itu karakter bagus, sopan, dapat dipercaya, tidak menjadi seorang pendusta, dan tidak menjadi seorang penipu, tetapi apa adanya menurut firman Tuhan, tidak rakus. Di ayat 21 juga dikatakan di sana, untuk mencapai masa depan yang baik itu, jangan menjadi pemalas. Jangan menjadi pemalas. Ya, kalau orang pemalas bekerja mendapatkan sesuatu, maka dikatakan dia menjadi pakaian baju compang-camping. Kenapa dia harus pakai baju compang-camping? Karena dia malas. Demikian juga malas dalam ibadah, muliakan Tuhan, dia hidupnya compang-camping lah. Ibarat pakai baju rohaninya tidak ada. Jadi pemalas ini harus hindari. Salomo berkata, orang pemalas hendaklah dia tidak makan, katanya. Orang pemalas kalau musim kerja dia duduk, dia tidur, tapi setelah orang panen baru dia meminta-minta dari sana. Artinya Tuhan tidak benarkan orang pemalas, tapi orang yang harus bergerak mungkin sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Dengan demikian maka terdapatlah masa depan yang baik, sesuatu yang mau mendapatkan yang baik itu harus keras. Nah, juga sebagai seorang berita Injil tidak boleh malas begitu ya, menyampaikan firman Tuhan, tidak malas ibadah, tidak malas. Nah, sesuai itu fokus masing-masing, kerja masing-masing. Apa saja menjadi kegiatan-kegiatan harus disikapi dengan baik, dengan tidak malasnya, sehingga masa depan yang lebih baik yang didapatkan. Dan untuk mendapatkan masa depan itu masih ada waktu, pengharapan, percaya, yakin kepada Tuhan. Lalu di ayat 22, untuk mengisi masa depan yang lebih baik itu, lalu ada satu hal yang penting untuk bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Bersikap kepada orang, karena memang orang tua adalah melahirkan. Jadi tidak boleh berlaku tidak bagus kepada orang tua, karena memang dalam hukum yang kelima juga disampaikan, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu. Tentu kalau sudah panjang umur, maka kebutuhannya juga diberikan Tuhan. Budaya Indonesia tidak ada sebenarnya untuk mengirimkan orang tuanya ke jompo. Ya, di luar negeri memang itu sudah tren. Kalau sudah tua, maka dikirimlah ke rumah jompo. Tapi mungkin caranya itu bagus di sana, kurasa. Tapi di negara kita, dengar-dengar juga sudah ada juga katanya yang membuat orang tuanya ke rumah jompo. Tentu ini menghindari kerepotan, menghindari beban untuk mengurusi orang tua. Lalu dibanding dengan mengurusi kita waktu anak-anak, tentu saya tidak tahu mana lebih susah. Tetapi namanya mengurus anak-anak itu tidak gampang lah. Tapi menurut cerita sudah ada yang lakukan seperti itu, saya kurang pasti tahu. Karena saya tidak pernah berhubungan dengan rumah jompo, entah bagaimana bentuknya di situ, bagaimana caranya, saya kurang tahu. Tetapi dari firman kita Indonesia Timur ini sepertinya tidak tren untuk mengirim orang tuanya ke rumah jompo. Di samping itu juga sudah memang terbiasa, sudah menjadi tontonan sekarang ini, bahwa orang tua ini sudah memang banyak anak-anak yang memaki-maki. Dan ini dipicu oleh berbagai hal. Dipicu oleh karena memang orang tuanya tidak bisa membutuhkan anaknya. Sehingga anaknya kalap, membanding-bandingkan kepada orang lain. Ada juga dipicu karena sudah kerasukan narkoba itu. Sehingga
dia mengusir orang tuanya. Kadang-kadang di daerah kami ini sudah ada seperti itu, mengusir orang tuanya dari rumahnya yang dibangun orang tuanya sendiri dan memaksakan untuk dana uang demi sabu-sabunya orang terlarang. Akhirnya orang tuanya tidak tahan, harus meninggalkan dan menumpang ke tempat yang lain. Hal ini sesuatu yang sudah pemandangan seperti biasa sekarang ini. Ada saya lihat juga di YouTube, entah di YouTube kita itu ada, ini aku rasa tadi sini tempat lain, seorang laki-laki anaknya bosan mengurusi orang tuanya sakit. Saking bosannya, maaf kata, lalu saya lihat di YouTube itu, muka mamanya ini dibuangi air yang diminum dia. Wah, seram kali anak ini, pikir saya. Kalau air yang dari ember disiramkan masih, itu pun sudah nggak dia lagi. Tapi air yang diminumnya dibuat kepada muka orang tuanya, saya tidak bisa bahasakan apa seperti itu. Bagaimana bisa orang seperti itu mendapatkan masa depan yang baik kalau sudah perlakuan seperti itu? Sedangkan yang baik-baik aja lakukan, maka masih seperti jauh masa depan yang cerah itu, yang baik itu. Tetapi yang paling terpenting bagi kita adalah masa depan hidup kekal untuk selama-lamanya. Karena masa depan sekarang ini walaupun sangat butuh, firman Allah mengatakan akan berlalu juga. Lebih tidak sebanding dengan masa depan yang dijanjikan Tuhan bagi kita, surga yang mulia. Oleh inilah kita berjuang, kita membenahi diri, kita menjaga diri, kita melakukan sesuatu yang terbaik, kita menahan diri, kita berpikir juga kepada orang lain, kesulitan orang lain, sepanjang bisa ditolong, apakah itu dalam perkataan, nasihat, dan juga perbuatan. Hal inilah yang kita inginkan untuk mencapai masa depan hidup kekal untuk selama-lamanya. Untuk itulah kita buat acara ini. Kalau hanya sekedar saja, mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi karena kita punya pengharapan tentang surga yang kekal, saya tahu ini pekerjaan susah. Pak Gembala kita, Pak Komingguan, susah ini untuk melakukan pekerjaan ini. Tetapi karena satu harapan untuk masa depan yang baik, surga yang kekal, maka sedikit pun yang kita lakukan itu diingat oleh Tuhan. Pernah katakan, walau air tawar satu cangkir, satu gelas diberi kepada seorang Tuhan, maka hari tidak lupa catatan dalam kitab yang apalagi lebih dari situ. Ini sarana yang besar. Karena di mana firman Tuhan dibicarakan, di mana pengetahuan bertambah, di mana keimanan bertambah. Oleh itulah terdorong pimpinan kita untuk melakukan ini. Tidaklah menjadi satu kelemahan, kalaupun seberapa, karena mungkin ada kesibukan yang lain dalam kaitan baru ini juga. Hanya ini berjalan dan pekerjaan ini pekerjaan mulia. Tuhan berkati untuk gembala kita, teman-teman kita, supaya berhati rindu untuk bergabung bersama dengan kita. Itu yang akan pada sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin habis ini berapa lama lagi saya akan tarik diri juga, kalau memang kita juga hanya aja kepala sekian kami sampaikan pada Bapak pimpinan kita. Kita berdoa dulu. Bapak yang baik, kami puji, kami muliakan Tuhan pada sore hari ini seberapapun kami,
Firman-Mu disampaikan untuk anak mana kami mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan masa depan yang baik, terutama surga yang mulia yang Tuhan telah janjikan dan sediakan bagi orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan dan melakukan apa kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Hairul Gultom, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, tema yang hari ini yang luar biasa ya, tentang harapan dan masa depan ya. Di tahun yang baru 2025 ya, makanya kita harus lebih semangat ya. Jangan kita putus harapan ya. Jangan kita rasa masa depan kita suram ya. Madesu orang bilang ya, masa depan suram. Jangan ya. Kita harus percaya ada harapan yang pasti. Di tahun 2025 adalah tahun kemenangan ya, tahun berkat Tuhan ya, yang harus kita raih lebih semangat lagi ya. Jadi jangan pikir wah tahun 2004 saya udah kesulitan nih, terus diisukan tahun 2025 akan lebih sulit lagi. Wah akhirnya kita nggak ada harapan, akhirnya udah nggak mau lagi beribadah, nggak mau lagi ke gereja ya, nggak mau lagi dengar firman Tuhan. Ini sangat disayangkan ya. Karena apa? Karena harapan yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu menantikan ya pengharapan di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan loh. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Ya. Saya sudah merasakan tahun 2024 orang-orang kesulitan. Tapi jujur ya, saya hamba Tuhan yang sudah 10 tahun tidak bekerja ya, tapi saya diberkati loh. Sekalipun pelayanan saya, maaf kata ya, sebulan paling 2-3 kali ya. Banyak orang yang pelayanan sampai seminggu bisa full ya. Setiap bulan bisa belasan kali ya. Tapi dengan saya, yang saya lakukan, kalau Tuhan yang kirim pembicara apa saya untuk bawa firman ya udah saya lakukan itu. Tapi berkat Tuhan itu selalu ada di dalam hidup saya. Jujur loh, jujur. Ya. Bahkan orang-orang maaf aja ya, saya bukan cerita tentang berkat ya. Tapi yang saya terima dari Tuhan Yesus, saya bisa punya mobil lebih baru lagi ya, sekalipun nggak baru banget gitu ya. Karena saya orangnya jujur, saya bosen kalau beli mobil baru, saya nggak mau. Saya beli yang second tapi yang tahunnya masih lumayan 2015 ya. Tapi saya nikmati berkat Tuhan itu. Amin ya. Kita harus nyatakan bahwa harapan yang pasti itu hanya di dalam Yesus. Dan saya percaya masa depan tahun 2025 itu adalah tahun berkat Tuhan. Tapi jujur nih ya, di Family Ministry kita ini bukan saya menghakimi ya, tapi saya lihat banyak teman-teman udah nggak mau serius lagi ibadah Zoom. Dia pikir, kita udah kerepotan ya, ada di ibadah di gereja ya, lebih baik ke gerejanya aja deh sendiri-sendiri. Ngapain pikirin lagi ya. Tapi saya tetap berjalan ya. Sekalipun mungkin hari ini kita cuma berempat ya, kemarin juga berempat, tapi saya tidak putus harapan. Kenapa? Saya mau belajar untuk lebih setia lagi. Ya, karena di 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tetapi biarlah menurut kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang percaya, apalagi hamba Tuhan ya. Saya percaya Pendeta Hairul Gultom ya, usianya sekarang udah hampir 70, apa sudah 70 Pak Hairul Gultom? 70. Usianya 70. Ini tapi semangatnya ini loh, ngopung ini. Ya, luar biasa, kita harus contoh ya. Nggak putus harapan, bahkan percaya 2025 adalah tahun berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Ya, Pendeta Liman Andoko, Shalom,
Selamat tahun baru 2025. Tuhan berkati ya, Pendeta Hairul Gultom juga yang ada di Surabaya. Ya, kita harus lebih semangat ya. Jangan madesu ya, jangan pikir madesu, masa depan suram. Ya, pertolongan Tuhan nggak ada katanya. Nggak boleh ya. Kita harus berharap yang pasti. Ya, kita harus terus beribadah. Cintai ibadah. Saya selalu pegang di Keluaran 19 ayat 5 ya. Keluaran 19 ayat 5 mengatakan, jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa, karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Terima kasih Pendeta Hairul Gultom. Nanti mau ketemu dengan itu ya, pendeta yang Iya, dari Bali ya. Dari Bali ya. iya. Yang dari Bali ya. Datang ke Jakarta ya. Ke Medan ya, ke Medan dia ya. Di Medan dia. Ke Medan ya. Wah, salam ya, salam untuk Ya, ya, pendeta Pak. yang dari Bali itu. Siapa namanya saya lupa itu. Darwan Tambunan. Darwan, Oh, Darwan ya, Pak orang Darwan. biasa. Ya. Wah, itu Orang Pak Darwan itu orang yang murah hati loh, Pak. Benar, jujur. Saya waktu di Bali juga dia kasih jadwal saya untuk melayani di gereja ya, untuk khotbah ya. Iya. Bahkan saya waktu pulang ke Jakarta pun dia bawain oleh-oleh lupa. Itu apa kue yang itu tuh, kue yang dari Bali itu ya, Iya. yang ada susunya itu ya. Pai susu dari Pai Bali. susu. Iya, dia pabrik, dia bikin sendiri loh. Dia kelola pabrik ya. Bahkan saya dipaksa tadinya mau dikasih 2 dus. 1 dus aja saya udah kerepotan bawanya ya. Karena berat ya, isinya itu apa? Mungkin ada 5 losin ya, ada 5 losin ya. Wah, itu akhirnya saya katanya dia bilang Pak Darwan, bagi-bagi hamba-hamba Tuhan yang di Jakarta ya, supaya semua kebagian berkat dari Bali. Puji Tuhan ya. Salam untuk Pak Darwan ya. Nanti boleh Iya, Pak. kapan juga kalau Pak Darwan ke Jakarta juga saya akan bertemu dengan hambanya. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Hairul Gultom. Sehat selalu ya. Tuhan berkati. Silakan Bu Poni Kumala satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak Hairul Gultom mengingatkan kita semua benar kita jangan pernah malas ya. Kan di firman Tuhan belajarlah seperti semut kan. Sama Iya. kita masa manusia suruh belajar sama semut, kita malasnya secara rohani ya. Ibadah juga harus ibadah sungguh-sungguh, bukan lihat hamba Tuhan siapa nih yang khotbah, siapa yang itu. Kita belajar lebih setia lagi mengikut Tuhan. Kan umur nggak tahu sampai kapan. Kita tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Makasih Pak Hairul Gultom. Tuhan memberkati pelayanan Bapak di Medan. Lewat kehidupan Bapak banyak jiwa-jiwa dimenangkan kan. Supaya orang Medan juga boleh kembali dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Tuhan berkati keluarga besar Bapak, anak, mantu, dan cucunya. Kita angkat pujian. Melayani lebih sungguh lagi. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi
Lebih sungguh saya serahkan ke pendoa syafaat. Nggak hadir juga. Yuk mari kita berdoa ya. Terima kasih buat kasih karunia anugerah yang kau berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh diberkati melalui pengharapan yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi cinta akan firman-Mu. Berkati Pendeta Hairul Gultom yang ada di Medan, kiranya terus kau berikan kesehatan yang sempurna, berkati istri, anak, mantu, cucunya, semua dalam berkat-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, kesetiaan ketaatan kau taruh dalam lubuk hatinya, sehingga dia boleh mempersembahkan hidupnya, melayani Engkau Tuhan Yesus, lebih sungguh lagi. Biar damai sejahtera sukacitamu terus mengalir di dalam keluarganya, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dan juga berkati kami seberapa yang ada, Pendeta Liman Handoko juga kau berkati kesehatannya, berkati istrinya, berkati anak mantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Terlebih lagi di dalam pengembalaannya ya Tuhan, beri kesetiaan ketaatan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bu Poni Komala, terima kasih buat pelayanannya WL. Kiranya terus kau berkati Bu Poni Kumala, di dalam keluarganya juga saudara-saudara kandungnya, yang mana cita-citanya mau memenangkan saudara-saudaranya ada di dalam Kau Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah mujizat-Mu. Kami percaya di dalam keluarga ada satu orang bertobat, seluruh isi keluarganya akan bertobat, menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Berkati ibadah family ministry, seberapa kami yang ada, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar semua orang yang mendengarkan ibadah kami Tuhan diberkati. Dan kami percaya berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati bangsa Indonesia, matamu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat untuk bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami, presiden kami, Pak Prabowo, juga Pak Gibran, juga jajaran MPR, DPR, para menteri, juga semua dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu yang begitu besar, sehingga juga bangsa kami rukun, damai, sentosa, dan juga ada kesejahteraan yang penuh dan kedamaian di dalam kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam bangsa Indonesia, khususnya buat Jakarta juga ya Tuhan. Kau berkati, tidak ada kerusuhan, tidak ada huru-hara anarkis, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para perawat, orang yang sakit, Kau sembuhkan, sehingga para dokter, para perawat dapat bekerja dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermulakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sabtu dan Minggu kita akan berlibur, kita akan berjumpa kembali di hari Senin,
tanggal 6 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Haleluya. mungkin Bu Poni bisa berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Harugota, makasih